Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab satu pertanyaan terkait dengan honor tuhapeut gampung, operasional, atika, dan dasar hukumnya. Jadi kalau di Aceh itu disebut sebagai tuhapeut gampung. Sedangkan kalau secara nasional itu disebut sebagai Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mencoba untuk melihatnya pada beberapa regulasi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, kemudian pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nah, yang pertama, coba kita lihat dulu apa saja hak-hak dari Badan Permusyawaratan Desa atau tuhapeut gampung kalau di Aceh. Nah, di sini dalam pasal 61 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan ada 8 hak Badan Permusyawaratan Desa atau hak tuhapeut gampung. Yang pertama, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Itu yang pertama. Hak yang kedua, menyatakan pendapat. Hak yang ketiga, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tentu ini berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian yang keempat, mengajukan usul rancangan peraturan desa. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Yang keenam, menyampaikan usul dan atau pendapat. Kemudian yang ketujuh, memilih dan dipilih. Dan yang kedelapan, mendapatkan tunjangan. Nah, pertanyaan tadi, honor tuhapeut gampung atau honor TPG, biaya operasional termasuk di dalamnya ATK. Jadi untuk tuhapeut gampung ini, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Desa, tidak diberikan honor tapi diberikan tunjangan. Setiap bulannya diberikan tunjangan kepada ketua tuhapeut beserta para anggotanya. Kemudian juga diberikan biaya operasional. Kemudian coba kita lihat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Artinya kewenangan desa itu juga termasuk untuk Badan Permusyawaratan Desa. Tentunya untuk biaya operasional dan tunjangan para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Lalu coba kita lihat juga pada pasal 20 yang diantaranya dijelaskan bahwa belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Artinya, sejalan dengan Undang-Undang Desa pada pasal 61 dan 62 telah dijabarkan kembali pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa tuhapeut gampung atau Badan Permusyawaratan Desa itu diberikan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Lalu pada pasal 21 dijelaskan bahwa belanja barang jasa atau alokasi belanja operasional badan pemerintahan, maksudnya belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa atau belanja operasional tuhapeut gampung itu dialokasikan pada pos belanja barang dan jasa. Nah, tentu saja untuk hal-hal tersebut diatur kembali dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati, atau kalau di Aceh disebut dengan kanun. Nah, untuk Kabupaten PD di sini telah diatur pada Kanun Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati PD Nomor 9 Tahun 2023. Nah, untuk Kanun Nomor 8 pada pasal 41 dijelaskan bahwa ada 6 wewenang tuhapeut gampung. Yang pertama, membahas rancangan anggaran, rancangan kanun gampung. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan peraturan isi. Yang ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian isi.
Ini tentunya sejalan dengan kanun tentang pemilihan KSI. Kemudian membentuk panitia pemilihan KSI, ini juga sama ini, sejalan dengan kanun tentang pemilihan KSI. Kemudian menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang keenam, menyusun tata tertib Tuha Kampung. Kemudian pada Perbub nomor 9 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan APBG tahun 2023, pada pasal 9 diantaranya dijelaskan bahwa pembahasan kanun kampung dapat dianggarkan belanja pembahasan berupa ATK, biaya makan minum, honor tim pembahas. Jadi simpulan dari cerita kita di sini bahwa kepada Tuha Kampung itu diberikan tunjangan secara bulanan, artinya dalam setahun mendapatkan hak tunjangan selama 12 bulan. Tentunya tarifnya berbeda antara ketua Tuha Kampung dengan para anggota. Nah, para anggota yang dimaksudkan di sini mulai dari wakil ketua Tuha Kampung dan sekretaris Tuha Kampung serta para anggota Tuha Kampung. Lalu kepada Tuha Kampung ini juga dapat dianggarkan biaya operasional, baik itu biaya operasional berupa ATK, biaya makan minum dalam rangka penyelenggaraan rapat, kemudian belanja perjalanan dinas. Jadi kira-kira demikian. Namun terdapat kesalahpahaman di desa-desa. Ini sharing hasil atau pengalaman audit kami di desa. Terkadang banyak Tuha Kampung itu langsung meminta secara cash, secara tunai terkait dengan alokasi anggaran belanja operasional Tuha Kampung. Jadi seolah-olah begitu dana cair mereka minta semuanya, para Tuha Kampung minta semuanya untuk dibagi-bagikan kepada masing-masing para anggota Tuha Kampung. Padahal tidak demikian. Kita kembali kepada filosofi awal anggaran bahwa pagu anggaran yang tersedia itu merupakan batas maksimal yang dapat dicairkan. Artinya bukan untuk dicairkan semua. Boleh dicairkan semua karena batas maksimal. Tetapi konsep awalnya adalah dicairkan seberapa butuh. Nah, tentu berapa persen dapat dianggarkan itu diatur di peraturan bupati sesuai masing-masing daerah. Jadi demikian untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian, dan bila masih ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat yang tersedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.